Ini adalah satu strategi. Sebelum melakukan suatu produksi, Pak Solihin itu melakukan satu survei pasar, ya kan? Strateginya, strategi bagaimana pasar itu sudah dilihat, dievaluasi, kira-kira akan menampung berapa dari produksi yang nanti akan dihasilkan. Akhirnya tahun 2013 saya sudah membuat tempat pengolahan pindang higienis. Jadi 2013 ini Bapak sudah beralih ke higienis. Higienis, sudah membuat, ada tradisional masih udah tetap berjalan. Nah, yang higienis juga kita buat. Jadi paralel ya Pak, yang tradisional belum dilepas, Bapak sudah beralih juga menyiapkan higienis. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ngebut, ngobrol enak bersama Budi. Kali ini saya bersama Bapak Solihin, pelaku usaha di bidang pemindangan, dengan nama PT-nya adalah Sidi Group ya. Nanti kita ngobrol berbincang santai Pak. Hari ini ngobrolnya santai saja Pak. Nah, jadi nanti Bapak ceritakan ke kita, ini adalah lokasi Bapak usahanya adalah di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya. Pak Solihin, mohon diceritakan awal dari Bapak melakukan usaha ini, kapan dan waktu itu skala usahanya seperti apa sehingga Bapak sekarang berkembang menjadi Sidi Group ini. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya dulu Pak ya, dan tim dari Kementerian Kelautan. Pada hari ini ya, mungkin untuk menceritakan dari awal itu memang di Pindang ini saya melakukan usahanya dari otodidak Pak. Otodidak? Ya, dari mulainya dari pekerja buruh pemindangan dulu. Terus itu buruh jual di pasar juga. Nah, pada tahun 2020 dan 2003 itu mulai berani membuka usaha sendiri. Jadi dari tahun 93 itu 10 tahun belajar. Bapak 10 tahun belajar awalnya dari buruh. Dari buruh. Kemudian buruh penjualan. Buruh penjualan di pasar. Setelah 10 tahun Bapak berani melakukan suatu mengawali usaha pemindangan. Usaha pemindangan. Tapi sebelumnya memang sudah ada target gitu. Jadi waktu memulainya, waktu masih di pasar itu kita mengatur strategi membuat kaki-kaki Pak. Jadi ada lapak, kita buatkan lapak sini, terus buatkan lagi seperti itu. Akhirnya sudah terbentuk rantainya, terbentuk ininya, jadi baru saya berani membuka usaha sendiri gitu. Jadi itu pun awalnya tidak pakai modal Pak. Tidak punya modal lah. Tidak punya modal. Akhirnya ada yang kasih modal. Nah, itu pun tidak banyak lah waktu itu, baru mulai. Karena dari mulai di pasar itu dari pekerja buruh, terus berani jual dari 10 kilo 10 kilo di pasar, terus berlanjut terakhir itu tahun 2003 itu di pasar udah 1 ton. 1 ton? 1 ton per hari waktu itu. Nah, ketika mulai usaha pemindangan Bapak mulai dari berapa kilo atau berapa? Kalau belajar jualan di pasarnya itu dari mulai 10 kilo Pak. 10 kilo? 10 kilo hingga berjualan 1 ton? Iya. Nah, kemudian mengolah pindang sendiri? Mengolah pindang sendiri. Itu mulai 2003? 2003. Ya. Skalanya seperti apa? Skala usaha? Skalanya waktu itu masih di 1 ton lah per hari. 1 ton? Tapi udah punya seperti semacam karyawan lah gitu. Jadi Bapak ketika sudah mau menyiapkan ini dari tadi sebagai buruh pedagang, ya kan? Terus jualan, kemudian juga menyiapkan diri untuk nantinya akan melakukan usaha pemindangan. Betul. Jadi Bapak sudah mulai menata ini. Menatanya. Dari awal itu menata cara pengolahan bagaimana, terus menata terutama pasarnya dulu. Pasarnya yang kita bentuk. Jadi sahabat Ngebut, ini adalah satu strategi. Sebelum melakukan suatu produksi, Pak Solihin itu melakukan satu survei pasar, ya kan? Strategi bagaimana pasar itu sudah dilihat, dievaluasi, kira-kira akan menampung berapa dari produksi yang nanti akan dihasilkan. Betul. Kemudian Bapak ketika bahwa penjualan itu sudah 1 ton, kemudian memulai usaha itu dengan kapasitas 1 ton. Betul. Ya. Itu suka dukanya di awal Pak? Banyak Pak. Kita bukan di pemindangan itu sistemnya kan kemitraan. Jadi ambil hari ini
terus dia jual, setelah jual baru bayar kan. Nah itu banyak yang melarikan diri, termasuk ya seperti itulah gitu. Jadi melarikan diri itu nggak kelihatan lagi, nggak ketemu lagi. Ya nggak ketemu lagi. Itu risiko memang di pasar. Tapi kita ya bergerak terus dan juga memang kita udah menguasai pasarnya juga. Kendala-kendala seperti itu sudah terbiasa. Terbiasa. Jadi faktor risiko usaha ya Pak ya? Iya, faktor risiko usaha. Kemudian Bapak berkembang sampai ke jadi Cindy Group nih kawan? Tahun 2005 saya akhirnya waktu itu kan masih ngontrak, tempatnya juga untuk masuk bahan baku pakai gerobak, terus untuk setelah matang juga pakai gerobak lagi gitu kan, untuk dibawa ke pasar. Tempatnya sempit lah, gang gitu. Akhirnya saya pikir gimana caranya supaya bisa aktivitasnya enak masuk mobil. Akhirnya difasilitasilah dapat dari perbankan, dari waktu itu masih Danamon DSP Pak, masih ada. Saya dikasih untuk beli lahan 1000 meter di sini. Tahun 2005. 2005. Tahun 2005. Bapak mulai berpindah ke sini. Mulai bangun usahanya di sini. Iya, membangun di sini kecil-kecil lah. Gitu. Tahun 2012 alhamdulillah ada dari Kementerian Kelautan Pak berkunjung. Nah disitulah saya terbuka Pak. Diarahkan sama dari Kementerian Kelautan, termasuk dari dinas. Dari dinas itu sangat intens untuk mengajak saya membuka wawasan ya. Untuk cara pengolahan yang lebih baik. Waktu itu kan dilihat pemindangan gitu. Akhirnya tahun 2013 saya sudah membuat tempat pengolahan pindang higienis. Jadi 2013 ini Bapak sudah beralih ke higienis. Higienis, sudah membuat ada tradisional masih udah tetap berjalan. Nah, yang higienis juga kita buat. Jadi paralel ya Pak. Yang tradisional belum dilepas, Bapak sudah beralih juga menyiapkan higienis. Iya, betul. Karena untuk pasca pasarnya ini berbeda. Jadi segmen pasarnya pun juga berbeda. Tapi ketika bahwa sekarang Bapak sudah melakukan ini masih berlangsung dua-duanya? Masih berlangsung. Segmen pasarnya pembedaan di mana Pak? Berbedanya kalau segmen pasar kan kalau yang higienisnya lebih jangkauannya lebih luas Pak. Ya kan pengiriman juga lebih luas karena lebih ke satu dia dikemas kan, kalau yang tradisional kan terbuka gitu Pak. Terbuka, kalau yang ini kan kita lebih luas pemasaran sebenarnya. Lebih jangkanya juga lebih jauh. Ya sampai Lampung sampai Medan kan untuk pasarnya. Sekarang kapasitasnya Pak ketika tahun 2013 itu dari 1 ton tahun dan 2013 itu sebenarnya sudah menyentuh di 10 ton Pak. Bapak di 2013 sudah 10 ton sudah harinya ya Pak? Sudah. Dan itu pemasarannya 2003 itu masih 1 ton, 2005 itu udah naik di angka kurang lebih sekitar 5 ton. Nah 2013 itu udah 10 ton. Pasarnya kemana aja waktu itu? Waktu itu tuh masih yang terbesar Jabotabek Pak. Jabotabek. Tapi udah yang kemasan itu yang higienis tadi sudah merambah ke wilayah luar Jabotabek gitu. Seperti ke Bandung, ke Jawa Tengah, terus ke Lampung. Nah, pemasaran Bapak melakukan sendiri atau pedagang pembeli ke sini, Pak? Pembeli datang sendiri. Pembeli datang. Membeli dan juga banyak dipromosikan oleh Kementerian Kelautan, Pak, waktu itu kita dibantu. Jadi promosi itu menjadi satu juga titik balik Bapak usahanya tambah besar ya Pak. Betul. Ya, ini adalah kemitraan antara pelaku usaha, kemudian pemerintah, ya, baik Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dinas. Betul. Itu menunjang usaha Bapak ini. Menunjang sangat, Pak. Nah, dari segi ini Pak, unsur perizinan, Bapak waktu itu sudah mulai dibina, dibimbing itu mulai kapan dan sekarang memiliki apa saja Pak? Nah, dibina itu dari tahun 2014 Pak. Ya. 2014 izin-izin itu udah mulai dilengkapi Pak. Ya. 2015 sudah lengkap lah, udah lengkap, termasuk 2016 sudah ikut SNI Pak. Nah, ke SNI Pak? Sudah ikut SNI juga, dan mendapat penghargaan juga di SNI. Gitu. Jadi setelah membuat pindang higienis ini jadi pindang percontohan Pak. Jadi akhirnya saya banyak diikutkan lomba gitu, dilombakan. Nah, ya alhamdulillah mulai banyak dikenal. Betul. Jadi sahabat ngebut UMKM olahan ikan ya, ini adalah perjalanan Pak Haji, nanti ceritanya akan lebih panjang lagi. Itu adalah mengawali usaha diawali dengan bagaimana pangsa pasar itu dikenal. Betul. Ya, kemudian setelah pangsa pasar kenal, Pak Haji memudahkan diri untuk melakukan satu produksi. Ya,
Kemudian dari perjalanan juga Pak Haji mengenal bagaimana hal-hal yang harus dilengkapi, perizinan dan semuanya. Ketika itu dilengkapi dan Pak Haji bermigrasi atau memberanikan diri untuk membuat pindah higienis, ya, dan sampai menerapkan SNI, ya, ini sebenarnya satu kekuatan permodalan untuk Pak Haji untuk lebih mendapatkan pasar lebih luas. Karena di situ probabilitasnya standar, ya. Betul. Kemudian di situ juga kepercayaan konsumen meningkat, ya Pak, ya. Nah, di samping itu adalah karena prestasi beliau dikenal dalam suatu lomba, memenang satu lomba, maka promosi pun akan ikut. Ini adalah satu sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah di sininya, ya Pak. Nah, Pak Haji, waktu tahun 2003 itu tenaga kerja berapa, Pak? 2003 kita masih belum tenaga kerja itu hanya ruang lingkup untuk kebersihan saja, Pak. Kurang lebih sekitar 4 orang. 4 orang. Membersihkan ikan itu, Pak. Admin 1, ya, gitu. Jadi kurang lebih sekitar 6 orang lah. Sekarang? Kalau sekarang sebenarnya tahun 2014 itu yang terbanyak, Pak. 2014. Oh, jadi puncaknya di 2014. 2014 itu tuh puncaknya, Pak. Ya, itu 150 karyawan. 150 karyawan. Nah, kemudian dari 2014 ke sini apa yang dialami usahanya? Yang dialami ya ada penurunan waktu tahun 2016 itu 2016 itu kelangkaan bahan baku. Kelangkaan bahan baku, usaha agak turun volumenya. Turun, Pak. Ya. Turun. Jadi ada di situ yang higienis pun sudah tidak bisa dipertahankan lagi waktu itu, dan akhirnya bubar. Nah, dan tahun 2019 akhirnya kita mulai lagi, Pak. 2019 kita mulai lagi dihidupkan lagi yang higienis, dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, Haji, untuk berbagi inspirasi kepada para pengolah ikan nih, Pak, UMKM. Ternyata usaha dari kecil bisa naik kelas ke menengah, ya Pak. Dan saya Pak dari juga menengah besar. Itu apa yang menjadi kiat-kiatnya, Pak Haji? Yang pertama kita lebih ke fokus, Pak. Fokus, ya. Karena banyak usaha-usaha yang lain itu kan pegang ini usaha baru berjalan baru berapa ini. Kalau saya mulai belajar itu memang di Pinang. Jadi di Pinang ini dari mulai ikan itu memang saya pelajari, Pak. Tapi pelajarinya bukan secara bersekolah, saya otodidak. Ya. Untuk mengetahui ikan yang bagus bagaimana, untuk diolah seperti apa. Jadi dari situlah saya belajar. Jadi Pak Haji mengenal bagaimana memilih bahan baku. Betul. Ya, itu yang diawali, Pak, ya. Betul. Cara pengolahannya, Pak? Cara pengolahannya kan saya kadang-kadang ini ada kita tandain ini ikan laut dangkal, laut dalam. Ya. Jadi kita perhatikan ketika itu dia rendemennya berapa. Nah itu kita akan mudah menghitung, gitu kan, dengan kondisi pasar dan harga berapa, dan juga ini laut dangkal, laut dalam. Gitu. Jadi kalau laut dangkal kita menghitung HPP-nya, ya, itu di bawah harga ikan laut dalam. Jadi ikan laut dangkal itu di bawah ikan laut dalam. Ya. Jadi Pak Haji mengenal satu tadi adalah bagaimana pilihan bahan baku. Kemudian lebih dalam lagi mengenal karakter, ya. Karakter bahan baku sendiri. Nah, beliau memisahkan antara ikan dari laut dangkal dan laut dalam. Ini nanti akan berpengaruh pada harga jual, ya Pak, ya. Betul. Jadi sahabat ngebut, ini adalah satu pemikiran, satu inspirasi dari Pak Haji bahwa usaha itu sebetulnya harus memperhatikan di berbagai macam aspek. Ini adalah menjadi satu kekuatan usaha ini yang memiliki daya saing atau bisa berkompetisi di pasar, ya. Selain juga tadi kepercayaan konsumen dibuktikan dengan sertifikasi maupun perizinan. Ke depan, Pak, usahanya akan dikembangkan ke arah mana, Pak, cita-cita Bapak? Ini karena lebih ke promosi Pindang ini, jadi saya lebih sekarang bagaimana Pindang ini bisa mengikuti secara teknologi, Pak. Ya. Dan juga sistem manajemennya yang sekarang kan karena masih berpendidikan di Pindang ini banyak orang-orang yang berpendidikannya rendah, Pak. Memang saya melakukan untuk digitalisasi sekarang itu untuk di masalah perpindahan ini. Jadi sekarang udah merambah ke situ. Jadi saya sekarang dengan
di pasar, setiap di pasar itu atau orang yang biasa biasa mengkonsumsi ikan pindang akan dikenal brandnya seperti ini. Gitu. Jadi Bapak sekarang sudah mulai melakukan transformasi digital. Betul. Untuk pengelolaannya, untuk manajemennya, ya kan. Kemudian di situ Bapak juga sudah mulai melangkah ke branding. Betul. Bahwa produk Bapak itu adalah khasnya ini, ya kan. Betul. Untuk konsumen level kelas ini dan semuanya, kelompok ini dan semuanya, gitu ya. Nah, ini adalah juga strategi pasar ya, yang Pak Haji tularkan pada acara kesempatan ini, menjadi satu pembelajaran buat kita semua para UMKM pengolah ikan ya, bahwa kalau kita mau menggeluti usaha ini secara tekun, kemudian mau belajar, baik belajar sendiri maupun belajar dari pengalaman orang lain atau belajar dari para instruktur ketika ada BIMTEK, ini adalah upaya-upaya untuk meningkatkan usaha para pengolah ikan ini ya. Semoga pertemuan hari ini dengan Pak Solihin dari Cindy Group itu menginspirasi para pengolah ikan di Indonesia. Namun sebelum saya mengakhiri di acara ini, izinkan saya mencicipi olahan ikan Cindy Group ini, Pak. Sahabat UMKM olahan ikan ya, di sini kita saksikan bersama, kita lihat ini adalah produk pindang higienis dari Cindy Group ya Pak Haji ya. Ya, ini bahan bakunya ikan apa Pak? Ikan cakalang. Ikan cakalang. Jadi kemasannya higienis, produknya higienis. Ini adalah memang proses pemindangan higienis sebagai satu contoh. Nah, contoh yang lain itu adalah bandeng presto. Ini juga misalkan satu yang Bapak olah. Bahan baku yang Bapak olah apa saja Pak? Yang di sini? Di sini ya. Hanya 3 macam aja Pak. Ya, 3 macam. Ada ikan tongkol, ikan cakalang, sama bandeng. Sama bandeng. Oke. Nah, sebelum saya mencicipi olahan, nah ini apa, tongkol ya, cakalang. Ya. Cakalang, Pak Haji, saya diceritakan sedikit. Di belakang ini kan ada foto dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak itu kesempatan ini mendapatkan pada saat kapan dan pada acara apa? Ini pada acara ketahanan pangan, Pak. Ketahanan pangan. Saya ikut lomba, ya. Itu diikut lombakan sama dinas ya. kabupaten. Nah di dinas kabupaten ada kita ikut lomba, kita juara 1 di kabupaten. Alhamdulillah. Terus ikut lagi di provinsi, Pak. Di provinsi ikut lagi lomba, juara 1 lagi. Nah di nasional, kalau persaingannya lebih ketat, akhirnya cuma jadi juara 2, Pak. Bukan cuma, alhamdulillah juara 2 ya. Ya, sahabat ngebut, satu prestasi yang sangat kita banggakan ya. Sekarang Pak Haji izinkan saya mencicipi ikan pindang yang dimasak dengan resep apa nih Pak? Ini ada satu bumbu yang memang belum dipublikasikan, Pak. Jadi resep rahasia dari Cindy Group. Oke. Ya. Nah, sahabat ngebut, coba dirasakan aja Pak. Ya. Ini teksturnya lembut, kelihatan bagus ya. Teksturnya ya. Dan aromanya juga tidak bau amis. Ya. Dan kalau kita ini kan aromanya ada segar, tidak berbau amis, jadi jangan khawatir makan hasil pemindangan dari Pak Solihin Cindy Group ini. Dan ini kalau biasa yang alergi makan ikan tongkol, biasanya gatal-gatal. Ya. Kalau makan ikan tongkol yang ini tidak, Pak? Tidak. Betul. Betul Pak ya? Kenapa Pak? Coba aja. Oke. Kalau yang alergi makan ikan tongkol yang ini Pak, produksinya. Alhamdulillah. Ini sudah tidak gatal. Benar. Misal lembut dagingnya. Aroma ikannya, bau amisnya tidak tercium ya Pak? Ya. Sahabat UMKM olahan ikan, silahkan coba produk Pak Solihin pemindangan, enak, sehat, higienis, pemindangan higienis yang menjadi satu asupan ikan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.